Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teguh Iman Nugraha. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga. Kali ini saya ditugaskan untuk membuat video presentasi dari mata kuliah Peradaban Islam yang diampu oleh Dr. Nursaidah SAG MAG. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas hal penting mengenai dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. 2. Faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. 3. Masa kemajuan dan kehancuran dinasti Abbasiyah. 4. Perkembangan ilmu umum. Dan yang kelima, sejarah singkat ilmu kimia. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. 1. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah yang telah digulingkannya. 2. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. 3. Nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, dan Abbas itu adalah nama seorang keturunan Bani Hashim. Dan yang keempat, berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Berikut adalah para khalifah yang telah mengantarkan puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah: Al-Mutasim, Abu Abbas As-Saffah, Harun al-Rashid, dan Abu Bakar al-Mansur. Faktor berdirinya dinasti Abbasiyah. 1. Banyaknya terjadi perselisihan antara inten Bani Umayyah pada masa terakhir masa pemerintahannya. Kedua, singkatnya, masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Dan ketiga, dijadikannya putra mahkota lebih dari jumlah 1 orang. Kira-kira, apa sih faktor penyebab kehancuran dinasti Abbasiyah? Jawabannya, apabila dilihat dari faktor dalam, diantaranya itu adalah lemahnya semangat patriotisme, hilangnya sifat amanah, tidak percaya pada kekuatan sendiri, fanatik mazhab, dan juga kemerosotan ekonomi. Sedangkan, apabila dilihat dari faktor luar, diantaranya adalah yang pertama ada perang salib. Kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis, menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Yang kedua, ada serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Orang-orang Mongolia itu adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah. Faktor kemajuan dinasti Abbasiyah. 1. Kemajuan dalam bidang politik dan militer. Agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik, maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. 2. Kemajuan dalam bidang sosial budaya. Dinasti Abbasiyah mampu mempercantik seni bangunan dan arsitektur, baik untuk bangunan istana, masjid maupun kota. Contohnya, seperti pada Istana Khosrow Jahabi dan Khosrow Hudi. Sementara bangunan kota seperti bangunan kota Baghdad dan Samarra. 3. Kemajuan dalam bidang ilmu agama Islam. Ilmu agama mengalami perkembangan pada masa Bani Abbasiyah. Beberapa bidang ilmu agama yang berkembang pada masa itu antara lain hadis, tafsir, dan fikih. Pertama, untuk hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang dimana hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Beberapa ahli hadis yang masyhur antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i. 2. Ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami keemasan. Pelopor ilmu tafsir adalah Abdullah ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, sedangkan para ahli tafsir yang terkenal dari kalangan tabi'in antara lain Sufyan bin Uyainah, Waqi al-Jarrah, dan Subah al-Hajjaj. Yang ketiga, ada ilmu fikih. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan pesat pada periode keempat dan kelima. Pada masa itu muncul 4 imam mazhab, antara lain Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Perkembangan ilmu umum. Di bidang ilmu filsafat, filsafat adalah ilmu yang membahas secara mendalam sebab dari segala sesuatu berdasarkan pikiran dan rasio.
Berikut adalah tokoh-tokoh Muslim yang berperan dalam bidang ilmu filsafat: Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Al-Kindi, dan Al-Farabi. Di bidang kedokteran dan farmasi, tokoh-tokoh Muslim dalam bidang kedokteran dan farmasi antara lain Ar-Razi, karyanya yang terkenal adalah di bidang cacar dan campak. Ibnu Sina, karyanya yang terkenal adalah Kunun fi At-Tib. Ali bin Sahal, karyanya yang terkenal berjudul Surga Hikmah. Sedangkan di bidang matematika, tokoh Muslim yang berperan antara lain Al-Khwarizmi, beliau adalah pengarang kitab Al-Jabar. Al-Farukhan, beliau adalah insinyur arsitek di kota Baghdad. Banu Nusa, beliau adalah ahli ukur, memiliki banyak karya di bidang ukur. Sedangkan di bidang kimia, tokoh kimiawan Muslim yang paling terkenal adalah Jabir ibnu Hayyan. Sedangkan di bidang astronomi, tokoh-tokoh Muslim yang berperan antara lain 1. Al-Fajari, beliau adalah pencipta astrobal, yakni alat mengukur tinggi dan jarak bintang. 2. Al-Batani. 3. Al-Biruni, beliau adalah penyusun rumus geometri, aritmetika, dan astronomi. Di bidang teologi, terdapat beberapa nama yang terkenang sejarah. Beliau adalah Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Wasil ibnu Atha, Ahmad ibnu Ja'far, dan At-Tabari. Sejarah kimia pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu kimia pada masa dinasti Abbasiyah berkembang sangat pesat dan bahkan menghasilkan metode ilmiah yang masih dipertahankan hingga saat ini. Dengan proses pengalihan ilmu dalam proses penerjemahan dari berbagai literatur seperti Yunani, Mesir kuno, India, Cina, dan bangsa Arab yang berhasil menjadi mediator yang luar biasa dampaknya dalam perkembangan ilmu kimia. Di tangan Jabir ibnu Hayyan, Ar-Razi, kimia Islam telah mencapai puncak kejayaan ilmu kimia. Dengan berbagai penemuan yang sudah populer hingga saat ini, seperti penyulingan, sublimasi, kristalisasi, dan pencampuran logam. Tidak hanya itu, kimia Islam telah berhasil menemukan senyawa-senyawa penting dalam ilmu kimia yang berdampak besar terhadap perkembangan zaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.